menurut hemat saya, yang namanya peredaran narkotika itu memang nggak bisa 100% kita percaya terhadap apa namanya klien yang sudah pernah terpidana ya. Artinya keterangannya memang itu eh, sering berubah-ubah. Makanya memang betul apa yang diminta sama si Amar, kalau memang ada CCTV ya bagus dihadirkan. Itu jauh lebih fair. Karena penyidik sendiri sebetulnya untuk melakukan intimidasi atau penyiksaan atau apapun untuk menerima keterangan itu sebetulnya menjadi masalah. Ingat nggak kasus Vina Cirebon? Nah, artinya keterangan itu bukan metode yang bagus ya untuk dalam penyelesaian perkara. Artinya kita harus mengacu pada scientific crime investigation. Artinya clear yang ada bukti-bukti petunjuk dan bukti-bukti yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, itu jauh lebih masuk akal, jauh bisa dipertahankan di muka sidang, jauh lebih mudah buat jaksa juga untuk menyidangkan ini perkara ketika memang bukti-bukti itu tidak berlandaskan dengan rapuhnya sebuah keterangan. Karena keterangan itu bisa kapan saja dicabut. Dicabut di pengadilan bisa. Artinya keterangan itu ketika di BAP ngomong A, ketika di pengadilan dia bilang enggak, saya nggak ngomong itu, saya disiksa apa dia apa, itu jadi masalah. Makanya ketika ada keterangan itu dipastikan bahwa itu bersesuaian dengan petunjuk dan alat bukti lainnya, ya bisa dipakai. Kalau nggak bisa. Tapi Bang, saat diminta CCTV tersebut, kalau nantinya CCTV tidak bisa dihadirkan, gimana Bang kasusnya? Nah, kembali lagi, ingat, saya mengingatkan kembali para netizen bahwa sebetulnya namanya Indonesia ini, walaupun KUHP dan KUHAP-nya baru, tapi undang-undang kehakimannya masih lama. Artinya hakim itu tidak terkait atau dibatasi atau diwajibkan untuk ngikutin aturan-aturan yang mau KUHP baru mau apa yang baru, kecuali dia kan diatur sama undang-undang kehakiman. Artinya dia dengan keyakinannya boleh dia hadir tidak hadir, kapangannya dia tidur aja selama persidangan, dia nggak dengerin apa-apa, tapi dia cuman berkesimpulan bahwa si fulan tersangka ini atau terdakwa ini bersalah menurut dia, keyakinan dia sah, diputus bahwa memang betul dia bersalah. Jadi wakil Tuhan di dunia, suka-suka dia lah. Bang, terkait tadi abang bilang ada alat bukti. Kalau alat bukti seperti percakapan WhatsApp yang Amar bilang dia mau minta plastik clip lah, walaupun dia pengakuannya itu temennya yang minta, karena temennya bilang ke dia ya kan lu Mar pacar lu seorang dokter, tahulah plastik clip kan, dan itu dijadikan sebagai alat bukti, itu sah menurut abang, menurut hukum? Karena bagi kuasa hukumnya Amar itu tidak sah atau cacat hukum. Ya, berpendapat cacat hukum boleh-boleh saja, akan tetapi yang jelas keterangan itu pernah ada. Artinya itu pernah ditanyakan dalam BAP dan muncul jawaban juga kan. Nah, ketika fakta itu dicoba dikesampingkan bahwa itu nggak relevan dalam pembelaan dari PH-nya Amar, menurut saya itu akan jadi polemik ya. Tapi dia mesti bantah dulu dengan fakta lainnya. Karena dia ingin menerangkan sesuatu bahwa ini kejadiannya nggak ada minta plastik clip itu, padahal ada plastik. Dan plastik clip itu memang benar diterima sama Amar apa enggak? Plastik clip dia bilang iya, emang terima, dikasih sama dokter. Iya. Nah, pada faktanya plastik clip itu disita nggak? Nggak disita nggak? Belum tahu. Nah, makanya artinya bersesuaian apa enggak? Kita kan melihat lagi keyakinan hakim. Artinya gini loh, peristiwa itu bisa ada, bisa enggak, itu kan semua di benaknya majelis yang mulia. Ingat loh, majelisnya Amar ini terus terang udah
komprehensif, bagus itu. Dia udah apa namanya progresif. Dia bisa menghadirkan Amar yang dari Nusa Kambangan ke muka Jakarta. pengadilan. Top loh ini. Artinya kalau kita seuzon dengan majelis ini, saya rasa nggak pada tempatnya. Tapi ingat kembali lagi tadi yang di pertanyaan sebelumnya. Ini undang-undang kehakiman yang berlaku. Artinya keyakinan dia. Ya seperti Panji Pragiwaksono bilang, ya kan? Menurut keyakinan saya begini, ya sudah mau ngomong apa? Karena keyakinan itu urusan dia sama Tuhan. Artinya ketika fakta itu memang coba diterangkan sama jaksa penuntut umum, memang betul ada peristiwa itu, tapi itu nggak disita, apa barangnya nggak ada, itu cuma cerita doang. Kalau hakimnya nggak yakin, bisa aja dicoret itu, jadi bukan fakta. Tapi kalau dibilang itu tidak relevan atau itu apa namanya bukti yang tidak sah, ya nggak salah juga. Cuman peristiwa itu kan udah dituangkan dalam BAP. Membantahnya gimana? Tapi kalau misalnya JPU bisa menghadirkan bukti klipnya memang ada dan memang sudah disita sama Pak polisinya, membantahnya gimana? Emang barang itu dari mana? Bang, terkait pernyataan Amar bilang dia dituduh sebagai gudang dalam tanda kutip, dan dia dibayatnya dalam tanda kutip juga bandar. Dia menolaknya. Dia di saat kemarin dikonfrontir, dia bilang saat menulis pernyataan BAP tersebut, dia bilang ada kayak ada tekanan lah, ada intimidasi. Tapi dari pihak kepolisian, penyidik kemarin bilang tidak ada sama sekali yang menulis itu sesuai dengan BAP-nya, dalam kesadarannya mereka menulis BAP tersebut. Ini gimana nih Bang? Ya, kalau kita ngelihat kesaksian verbalisan kemarin penyidik ya, terus dikonfrontir dengan si Amar, memang bagusnya memang CCTV-nya dihadirkan. Tapi kembali lagi, ini bukan kasus pertama kali loh Amar. Artinya mau membantah juga kredibilitasnya kan agak sulit gitu loh. Nah, ketika dia memang ingin menciptakan bahwa dia bukan bandar, tapi masalahnya itu barang dari mana? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk barang itu muncul sendiri kan. Nah, dia kan kenal dengan DPO itu kan yang lari kan. Nah, kemudian apakah dia distributor kecil atau dia apa? Dia nggak bisa menghilangkan saya bukan siapa-siapa dan saya nggak bersalah. Itu nggak masuk akal juga dong Amar. Logikanya gimana? Ya kalau kamu nggak pakai barang, nggak mungkin dia jatuhnya ke kamu. Karena kenapa? Banyak warga binaan lain yang nggak kena masalah kok. Karena dia memang nggak make. Nah kalau ini make, berarti kan ya patut diduga. Artinya peristiwa ini kalau dibilang tidak pernah ada akan sulit. Nah pembelaannya ini kalau menurut KUHAP yang baru kan harusnya ada opening statement atau segala macam, ada plea bargain ya kan, dia boleh ngaku salah. Ini kalau ini kan masih pakai metode apa KUHAP yang lama, tidak ada apa namanya plea bargainnya. Dia ya kayak perkara Niki aja lah, dia tetap ngaku nggak salah nih. Itu akan memperberat kamu loh Amar, berat ini nanti. Kalau terkait dia diajak atau disuruh, Mar, ini buat tahun baru nih biar ada pemasukan, ada dapat duit lu nih. Yang dari temannya nih ya, dia pernyataannya dia bilang, ya lu cukup ngeliat itu dalam tanda kutip ngawasi. Berarti kan dia merasa menyesal di situ, di situ ada peredaran di dalam narkoba. Gimana Bang? Itu kan kena. Itu kena. Karena kenapa? Artinya dia turut serta dalam bisnis itu, lima-limanya. Tapi kalau dia sebagai apa tadi? Gudang ya, atau bandar, susah ya. Kalau misalnya jaksanya nekat mah aneh juga. Barangnya itu kan nggak bisa disimsalabim muncul dari situ, pasti kan dari orang luar kan gitu loh. Nah tapi memang terus terang peredaran narkoba di apa namanya lembaga pemasyarakatan ini adalah apa namanya puncak dari gunung es. Ingat apa namanya perkara dulu yang apa? Yang bandar gede yang dihukum mati itu Tadi. Freddy siapa? Budiman. Freddy Budiman. Nah, coba. Ini baru puncaknya doang nih. Nah, makanya
Sampai dia dulu tuh almarhum sampai bikin lab di dalam lembaga pemasyarakatan. Gimana caranya kan? Yang harus kita perhatikan, sudahlah, kalau memang benar-benar harus diperbaiki lembaga pemasyarakatan ini, perbaikilah. Karena harus jujur juga kita, jangan apa namanya, kita mencoba menutupi dengan alasan kesejahteraan dari pegawai kurang segala macam, jadinya kita nggak bisa apa namanya bekerja dengan jujur, tapi kerjaan kita jadi korup. Nah, jauhinlah korupsi itulah, udah cukup lah. Tapi terus terang saya nggak heran ya, karena kenapa? Soeharto pahlawan nasional, jadinya saya bingung, ini mau penegakan hukum arahnya kemana, memberantas korupsi gimana, saya nggak ngerti ini arahnya kemana. Artinya memang kalau kita ingin jujur, semuanya jujur, ya kita harus mulai dari sapunya, harus mulai dari kita sendiri. Artinya memang benar-benar kita mesti clear and clean dari awal gitu.